Disebutkan oleh salah seorang ulama, beliau menyebutkan, sungguh aku melihat dampak buruk dari dosaku di tungganganku sampai tunggangan, di perilaku budakku, pembantuku, sampai ada tikus di rumahku. Lihat, berarti kalau ada tikus di rumah bisa jadi karena efek samping atau efek negatif dosa. Ya, maka banyak-banyaklah kita beristighfar. Wah, kalau yang banyak istri gimana? Ya banyak-banyak istighfar ya. Seperti bisa dari tetangga banyak-banyak istighfar. Artinya seorang yang merugi, seorang yang dia tidak mau mensucikan dirinya, harusnya jiwanya itu sudah mulia, tapi dia kotori dengan hal-hal yang buruk. Sebagai contoh, seorang memakai pakaian putih bersih baru, ini hakikat jiwa kita putih bersih baru. Kemudian dia jalan menuju rumah misalnya, dia melihat di situ ada kotoran sapi. Dia penasaran, apa ini? Diinjak. Oh, ternyata masih baru, masih hangat. Dia masih pelajari, dipegang pakai tangannya. Oh, benar ini kotoran sapi. Kemudian dilapkan di bajunya. Inilah perumpamaan seorang yang melakukan sebuah dosa. Hakikat orang melakukan sebuah dosa, dia mau tidak mau, sadar tidak sadar, dia sedang mengotori jiwanya. Padahal Allah tadi sudah bersumpah dengan jiwa manusia yang Allah sempurnakan penciptaannya, sehingga sungguh merugi seseorang yang mengotori jiwanya. Kemudian beliau nukilkan sebuah perkataan yang sangat indah dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau sebutkan, "Fal-nufusus syarifatu la tadha min al-asya'i illa bi'a'laha wa afdaliha wa ahmadiha 'aqibah wal nufusud jami'atu tahulu hawla al-jana'at wa taqa'u 'alayha kama yaqa'u al-dhubabu 'ala al-aqdar fal-nafsu syarifatu al-'aliyyatu la tadha bil-dhulm wala bil-fawahish wala bis-sariqah wal-khiyanah li'annaha akbar min dhalika wa ajal wal nafsul mahinatu al-hadiratu al-hasisatu bil-jiddi min dhalik fa kullu nafsin tamilu ila ma yunasibuha wa yushakiha." Sebuah perkataan yang Masya Allah dalam sekali. Kata beliau, jiwa yang kotor itu beliau umpamakan dengan lalat. Lalat itu kira-kira mencoknya di mana? Di bunga apa di tempat sampah? Tempat sampah. Dia kotor. Ya, maka jiwa yang kotor ini dia tidak akan betah ketika berada di lingkungan yang bersih. Makanya dia tidak akan betah kalau saya dia di sebuah manusia jiwa yang kotor. Maka kalau ada yang di majelis itu kemudian hawanya pengen cepat-cepat pulang, ini perlu dipertanyakan, ya. Dia evaluasi diri masing-masing, ya. Maka bagaikan lalat itu tidak akan menghinggapi sesuatu yang bersih, dia pasti carinya kotor. Ini seperti jiwa yang kotor. Makanya jiwa yang kotor dia suka sekali dengan maksiat, dengan dosa-dosa. Adapun sebaliknya, jiwa yang bersih, kata beliau, jiwa yang bersih itu tidak akan ridho dengan sebuah kezaliman. Kenapa? Tidak levelnya. Jiwa yang bersih, yang mulia, yang memiliki kedudukan yang tinggi, dia nggak level sama hal yang rendah. Dia tidak level dengan sebuah kezaliman, karena kezaliman itu sebuah hal yang rendah, yang hina. Makanya jiwa yang bersih, jiwa yang suci, jiwa yang tinggi, yang mulia, dia tidak akan memikirkan bagaimana membalas seseorang yang berbuat buruk kepada dirinya. Kenapa? Tidak level, bukan levelnya. Oh, tetangga saya berbuat buruk pada saya ghibah, buang sampah di tempat saya. Bagaimana saya membalas keburukan dia?
Jiwa yang bersih, dia akan fokus bagaimana dia tetap bisa bersabar untuk berbuat baik kepada orang lain. Kenapa? Karena nggak level. Bukan level. Saya nggak level sama sebuah iman. Karena ingat, sebuah kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain itu bukan konsepnya, bukan balas jasa. Bukan balas jasa. Kalau tetangga saya baik, berarti saya baik. Kalau tetangga saya buruk, berarti saya buruk. Bukan seperti itu. Kita melakukan kebaikan untuk siapa? Untuk diri kita. Karena kita ingin rahmat Allah, ingin wajah Allah, ingin ridho Allah. Makanya tidak level. Kalau seandainya kita harus menyibukkan diri dengan membalas keburukan orang lain, jiwa kita nggak akan puas, nggak akan hidup. Ini jiwa yang suci, jiwa yang mulia. Makanya ada sebuah istilah, seorang yang mengetahui kemuliaan dialah orang yang mulia. Kalau orang tidak mulia, dia tidak akan tahu makna dari sebuah kemuliaan. Seorang tidak akan mengetahui kemuliaan surga kecuali dia orang yang mulia. Makanya dia berusaha untuk menggapai surga. Dan ini perlu kita upayakan, karena membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran dosa, kemaksiatan ini perlu usaha. Apalagi di zaman sekarang ini yang masya Allah ya, yang mungkin mbah-mbah kita zaman dulu itu gak menghadapi ujian seperti sekarang. Nek zaman dulu itu orang berdiam diri di rumah itu aman. Terus gitu, aman. Diam diri di rumah masjid itu sudah aman. Kalau zaman sekarang mau mencicipi di kamar sudah aman atau belum aman. Ada ini. Ini tuh pisau bermata dua. Hanya ujian itu harus lebih susah payah lagi, berjuang lagi untuk menjaga kesucian hati kita, kesucian jiwa kita. Maka kemudian beliau pun melanjutkan, walamma kanat tazkiyatun nafsi bi hadhihi al-ahamiyah wajib 'ala kulli muslimin nasihin li nafsihi an yu'na biha inayatun fa'iqatun wa an yujahida nafsahu fi hayatihi 'ala tahqiqi hadhihi al-ghayah al-hamiyah liyufliha fi dunyahu wa ukhrahu wa yan'ama bis sa'adati al-haqiqiyyah. Maka kata beliau, karena pentingnya perkara pensucian jiwa ini, seorang muslim sudah sepatutnya untuk berjuang, berusaha, mengerahkan segala yang dia miliki untuk bisa menjaga atau menggapai kesucian jiwanya, sehingga dia bisa mendapatkan predikat seseorang yang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Apa itu kebahagiaan yang hakiki? Masuk ke dalam surga. Puncak dari kebahagiaan adalah masuknya kita ke dalam surga. Surga itu tidak bisa kita bayangkan. Mala ain ra'at wala udhun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Tidak bisa dibayangkan dengan akal pikiran kita. Tidak pernah kita melihat sebuah kenikmatan seperti kenikmatan surga. Tidak pernah kita mendengar sebuah kenikmatan senikmat surga. Tidak bisa kita bayangkan. Ini adalah puncak dari kebahagiaan seorang muslim. Seorang yang menginginkan surga ini, dia harus berupaya, berusaha, mujahadah nafs, mengupayakan apa yang dia miliki untuk bisa mensucikan jiwanya. Wa inna li nafsi 'ala al-muslim wa inna li nafsi 'ala al-muslim haqqan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna li nafsika 'alayka haqqan wa
ويخطئ من يظن أن حق النفس يكون بالتشجيع عليها وحرمانها من حقوقها التي فطر الله النفوس على الاحتياج إليها كما يخطئ من يظن أن حق النفس يكون بالتفريط وإهمال سياستها وتركها منغمسة في شهواتها ونحو ذلك. Maka kata beliau pengarang, sesungguhnya, tapi ingat, semua itu ada porsinya. Kita berusaha, kita berjuang, kita berupaya untuk mensucikan diri kita. Tapi semua ada porsinya. Kata beliau, beliau membawakan sebuah sabda Nabi SAW, wa inna li nafsika 'alaika haq. Dan sesungguhnya untuk dirimu itu ada hak yang perlu kamu berikan. Kalau kita melihat hadis ini Nabi SAW bersabda dengan sabdanya ini karena sebuah peristiwa. Ada yang tahu? Kejadian ini terjadi antara dua sahabat. Antara siapa? Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Dua sahabat ini Nabi SAW persaudarakan mereka berdua. Kenapa? Karena Salman Al-Farisi termasuk dari muhajirin, kaum muhajirin, sedangkan Abu Darda kaum Ansar, orang Madinah. Di antara perbuatan yang Nabi SAW lakukan ketika pertama kali datang ke Madinah, adalah membangun Masjid Quba, sebagai sentral dakwah beliau, dan beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, persaudaraan. Maka Salman ini dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Abu Darda. Maka suatu hari Abu Darda ini berkunjung ke rumah Salman Al-Farisi ini berkunjung ke rumah Abu Darda. Ketika itu Abu Darda belum datang. Maka Salman Al-Farisi ini menjumpai Ummu Darda, istrinya. Maka Salman Al-Farisi ini melihat istri Abu Darda. Siapa tadi istri? Ummu Darda. Keadaannya lusuh. Keadaannya lusuh kayak seorang wanita yang tidak merawat diri. Maka Salman ini bertanya, wahai Ummu Darda, mana kita? Apa yang terjadi dengan dirimu? Kenapa kok pakaianmu ini lusuh sekali? Apa yang dikatakan Ummu Darda? Saudaramu itu, kata Ummu Darda itu, Abu Darda itu sudah nggak butuh lagi sama aku. Istrinya ini nggak pernah disentuh sama Abu Darda, makanya kucal. Nih Pak, suami-suami, kalau istrinya kucal bisa jadi jarang kita sentuh. Makanya harus diperhatikan. Kalau istri kita sudah maca, dipuji, perlu apresiasi. Jangan dicuekin. Hari ini berhias di hadapan kita, kitanya melengos saja begitu. Akhirnya besok lagi nggak mau lagi. Maka Salman Al-Farisi itu menunggu kehadiran Abu Darda. Kemudian datanglah Abu Darda, disuguhkan makanan kepada Salman Al-Farisi. Makanlah oleh saudara kata Abu Darda. Maka Salman pun ketika hendak makan, dia bertanya, Abu Darda, kenapa kau tidak makan? Aku sedang puasa. Kalau pagi puasa, masya Allah. Kemudian enggak, kata Salman Al-Farisi, saya tidak akan makan sampai kau ikut makan, demi Allah. Akhirnya makan. Kemudian Salman pun meminta izin untuk menginap di rumahnya Abu Darda. Datang malam setelah sholat isya, baru sebentar mereka tidur malam, Abu Darda sudah mau bangun. Untuk apa kira-kira? Ronda? Tidak. Untuk sholat malam. Untuk sholat malam. Maka Salman pun beliau tarik tangan Abu Darda. Jangan, tidur dulu. Sepertiga malam, bangun lagi Abu Darda. Tidur dulu. Baru mencapai, sudah mendekati waktu subuh, baru Salman pun mengatakan Abu Darda, sekarang sholat. Kita sholat, kemudian kita pergi ke masjid
masjid untuk sholat subuh. Abu Darda mungkin juga ngempet ya. Jadi tamu oke. Ketika setelah selesai sholat subuh, Abu Darda pun komplain kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau pun mengatakan, wahai Rasul, ini sama itu begitu. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Shadaqa Salman itu benar. Maka kata Nabi SAW, Inna li rabbika haqqan, inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya Allah Tuhan itu memiliki hak yang perlu kau tunaikan. Wa inna ahlaka 'alaika haqqan. Dan keluargamu, istrimu juga punya hak yang perlu kau tunaikan. Wa inna nafsaka 'alaika haqqan, wa inna nafsaka 'alaika haqqan. Dan tubuhmu juga punya hak yang perlu kau tunaikan. Jadi ada 3 hak, jangan sampai belah sebelah, tidak boleh, harus semuanya proporsional. Tapi ingat, jangan sampai ya karena kita itu ingin memberikan hak untuk diri kita, misalnya yang namanya manusia itu kan bawaannya pengen apa? Kira-kira pengen rebahan, ya? Pengennya yang santai-santai. Bukan tubuh saya juga punya hak, bukan gini. Tapi semuanya proporsional. Allah dikasih haknya untuk ibadah, istri dikasih hak, dan tubuh kita juga memiliki hak. Tunaikan seadil mungkin. Dan semuanya perlu kebutuhan. Tubuh kita perlu istirahat tidur, perlu makan, perlu minum, istri kita perlu perhatian, yang perlu berhubungan dengan kita. Tunaikan hak kita. Allah perlu kita ibadahi. Ya, semuanya sesuai dengan porsinya. Jangan berat sebelah. Pun jangan sampai kita itu cuma mikirin nafsu kita saja, perut dan di bawah perut. Seperti hewan. Hewan itu kan kalau lapar ya makan, kalau pas lagi ingin melampiaskan syahwat ya melampiaskan syahwat cuma itu saja. Makanya manusia kalau pikirnya cuma 2 hal itu nggak beda dengan hewan. Ya. Maka semuanya punya hak. Ya kita beribadah, kita bermuamalah dengan keluarga kita, dengan istri kita, tunaikan hak dengan tubuh kita. Ya, sayangi diri kita pada porsinya masing-masing. Tidak boleh terlalu ekstrim kanan, terlalu ekstrim terlalu nggak tidur malahan, ya nggak pernah mendatangi istrinya, puasa setiap hari misalnya, atau ekstrim kiri yang terlalu menyepelekan. Akhirnya yang ngapa-ngapain cuma makan sama melampiaskan syahwat sampai berbulan. Ya tidak seperti itu. Tapi Islam itu tengah-tengah. Kemudian wahai hada an takuna tazkiyatun nafsi bimithli dzalik, bal tazkiyatun nafsi takunu bil masalih syar'iyyah wa bit tawassut wal i'tidal fala ifrat wa la tafrid, bal biluzumi hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahjihil qawim. Maka mensucikan jiwa dengan cara yang seperti tadi, yang terlalu berlebihan, ekstrim kanan tadi, inginnya ibadah terus, nggak pernah sosialisasi sama istri anak, nggak pernah sama tetangga, nggak pernah selawungan sama orang lain. Ini nggak boleh juga. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri, harus tengah-tengah, pas. Inilah Islam. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala murka dengan Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Yahudi Nasrani itu makanya Allah sebutkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah sebutkan kaum yang maghdub, yang Allah murkai. Siapa yang Allah murkai? Yahudi. Kenapa Allah murkai? Karena mereka itu ekstrim kiri. Yahudi itu ekstrim kiri. Mereka punya ilmu tapi nggak mau beramal, nyantai ekstrim kiri. Dhalun, orang-orang yang tersesat
ekstrim banget, semangat ibadah, tapi tanpa bisa didasari ilmu. Ekstrim kangen, terus semangat ibadah tapi tanpa ilmu. Nah, Islam itu tengah-tengah. Ya ibadah ya berilmu, pas, proporsional. Ini Islam. Ya. Makanya ini beliau pengarang itu memberikan 10 kaidah dasar bagaimana seseorang bisa mensucikan jiwanya. Supaya apa? Supaya orang itu tidak salah dalam cara mensucikan jiwa. Karena kalau kita lihat sekarang di internet misalnya, kita cari cara mensucikan jiwa, itu banyak dan macam-macam. Ada yang sampai ya, ada yang modelnya itu zikir sampai cipta-cipta, ada yang sampai muter-muter, ada yang guling-guling di tangan. Kalau tanya, ngapain mas? Biasanya mensucikan jiwa saya. Benar apa betul? Ya, kita kan belum belajar. Ya, makanya beliau itu meneliti, dikaji semua ayat-ayat Al-Quran, dikaji semua hadis, kemudian dimunculkan 10 kaidah ini. Selepas apa tadi? Analisa dan observasi yang dilakukan, yang diteliti semua, baik ayat-ayat Allah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka membuatkan 10 kaidah ini yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga cara kita mensucikan jiwa kita ini nggak keluar dari jalan, tapi on the track, ya, tetap sesuai dengan jalan sebagaimana yang Allah ridhoi dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Akan ada 10 insyaallah. Ya, semoga kita dapat mengkaji poin-poin tersebut. Semoga Allah memudahkan hal tersebut. Ya, di kesempatan yang akan datang. Maka kemudian beliau pun menutup wasa'adzkuruka wasa'adzkuru fi hadzal mukhtasar asra qawaid al-himmah tu'inu muslima ala tasjiyati nafsin wa tanmiyatiha wa tadhhibha min kulli man yamisuha wa yushriha. Dan akan aku, kata beliau, akan kami sampaikan di risalah ini 10 kaidah yang penting yang akan membantu seorang muslim untuk mensucikan jiwanya dari apa-apa yang akan mengotori jiwa muslim tersebut. Maka kemudian beliau menutup dengan doa, wa as'alullah ta'ala an yuzakki nufusana wa an yusliha a'malina wa an yusajjida aqwalina wa an yusajjida aqwalana wa an yubassirana bil haqqi wa an yarzuqana ittiba'ah wa an yahdiyana li ahsanil akhlaq wal a'mal wa an yasrifa 'anna sayyi'aha wa an yujannibana al fitan ma dhahara minha wa ma batan. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau menutup mukadimah beliau dengan doa dan salawat. Baik, itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada mukadimah kali ini. Semoga pada mukadimah ini kita mengetahui bahwasanya bahwasanya kita itu dituntut untuk mensucikan jiwa kita supaya kita termasuk hamba-hamba yang beruntung di dunia dan di akhirat, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Dan ini perlu perjuangan memang. Maka akan ada 10 kaidah dasar supaya kita tidak salah dalam memahami bagaimana cara untuk mensucikan jiwa kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari hal-hal yang mengotori jiwa kita. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini kita selesai, mungkin ada sedikit jawab bagi jemaah yang ingin bertanya. Monggo dipersilakan. Tanya tak? Yes. Perumah
perumpamaan jiwa yang jelek tadi seperti lalat. Tapi kalau yang baik kok tidak diperumpamakan seperti binatang apa itu? Gini Pak, Ibnu Qayyim belum menyebutkan jiwa yang baik perumpamaannya seperti hewan apa. Tidak perlu kita perumpamakan dengan hewan, tapi ingatlah kepada jiwa yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Cukuplah kita menjadikan beliau suri teladan yang baik. Lihatlah bagaimana akhlak beliau yang sangat mulia. Lihatlah bagaimana ketika penduduk Mekah mayoritas mereka mengintimidasi Nabi Muhammad, menyiksa Nabi Muhammad, mencaci, ya, mengejek, melaknat, bahkan ada yang sampai mengatakan Nabi Muhammad itu dukun, ya, paranormal misalnya. Bukan paranormal lagi, orang nggak normal misalnya. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW ketika Fathu Makkah, ketika membuka datangnya pembukaan kota Makkah, apa yang dilakukan? Kalau seandainya Nabi Muhammad itu ingin membalas dendam, bisa apa tidak? Bisa, karena beliau membawa 10.000 pasukan, bahkan ada yang mengatakan 12.000 pasukan masuk ke Makkah. Tapi beliau lebih memilih idhabu fa'antum tulaqa, pergilah kalian bebas. Gak diambil darah sedikit, gak membalas yang dendam sedikit. Inilah kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kami memaafkan seseorang yang menyakiti beliau, beliau tidak balas dendam, beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi membalas keburukan dengan kebaikan. Sehingga banyak ya penduduk Mekah ketika ini yang melihat akhlak beliau, banyak yang masuk Islam. Makanya ternyata dengan akhlak kita itu banyak orang-orang yang lebih peduli dengan Islam, akhirnya penasaran dengan Islam masuk Islam. Maka jaga akhlak kita supaya Islam ini tetap ya, dengan kemuliaannya. Karena Islam menjadi tercoreng karena beberapa oknum saja yang mengatasnamakan Islam. Islam itu mukanya nggak pernah terhadap saudara yang lain. Nabi SAW mengatakan tapi sudah wajib akhirat, kita senyum kepada orang lain, bukan pasang muka senyum terus. Ya, ini bagaimana Islam begitu indah dan begitu universal. Wallahu ta'ala begitu memang. Ada lagi mungkin? Monggo. Ya, monggo. Hukum asal dalam ibadah kata para ulama, hukum asal dalam ibadah adalah haram sampai datang dalil yang menyuruh atau menganjurkan kita untuk melakukan ibadah tersebut. Ya, sehingga contoh saja, salat subuh itu berapa rakaat? 2. Kenapa? Karena Nabi ajarkan seperti itu. Ya, dosa bukankah semakin baik semakin baik? Nah ini perlunya ilmu agama. Karena ibadah itu kalau bukan karena perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh kita lakukan. Segala sesuatu yang dinamakan sebuah ibadah harus ada dasarnya. Ayat Allah, sabda Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman generasi terbaik umat manusia, sahabat. Kenapa? Karena mereka adalah murid dari Nabi SAW, murid pertama, murid paling senior. Kalau kita ini muridnya Nabi Muhammad juga, tapi junior, sudah berapa angkatan berapa mungkin. Ya, jadi kalau itu misalnya mereka menganggap ini sebuah ibadah, ya harus ada dasarnya. Coba disebutkan dalilnya, coba dari mana ayatnya atau hadisnya seperti apa. Ya, kalau misalnya tidak ada, ya kita tinggalkan. Karena man amila amalan amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang mengamalkan sebuah ibadah tidak pernah ada tuntunannya, makanya akan tertolak. Islam itu eksklusif dan inklusif.
Apa maksudnya? Ini sudah perlu kajian ya, khusus gitu ya. Tapi singkatnya, Islam itu eksklusif perihal akidah dan ibadah. Apa maksudnya eksklusif itu? Eksklusif itu tidak ada toleransi, tidak ditawar. Akidah, nggak boleh kita itu mengucapkan selamat kepada non-muslim. Kenapa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agama aku. Tidak boleh. Inilah akidah eksklusif, tidak boleh kita tawar-tawar. Bukan cuma sekedar ucapan. Bukankah kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Telah kafir seorang yang mengatakan dengan lisannya sesungguhnya Isa itu anaknya Allah, atau Allah adalah Isa bin Maryam. Kita ucapkan selamat kepada mereka anaknya Allah, meskipun ucapan, tapi dengan ucapan ini fatal, besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya akidah kita itu eksklusif, tidak ada toleransi. Ibadah juga tidak ada toleransi, harus ada dalilnya. Nggak boleh Ustaz, 2 rakaat saya masih mampu, 5 rakaat 10 rakaat subuh masih mampu saya. Nggak bisa, karena yang diajarkan kita adalah 2 rakaat. Diajarkan kepada kita 2 rakaat. Kalau seandainya ibadah itu baik, niscaya mereka para sahabat sudah mendahului kita. Laukana khairan lasabaquna. Kenapa? Karena mereka sahabat adalah generasi terbaik manusia. Mereka adalah manusia yang paling bersemangat terhadap kebaikan. Gak ada kebaikan sedikit pun di atas muka bumi ini kecuali mereka berlomba-lomba untuk melakukannya. Gitu ya, Allah Ta'ala. Oh tadi saya sempurnakan. Adapun inklusif, ya inklusif artinya kita membuka diri itu terhadap muamalah kepada tetangga, kepada saudara, kepada atasan kita, bawahan kita, teman-teman kantor kita, misalnya. Ini inklusif, kita buka diri. Meskipun tetangga kita kafir, dia tetap memiliki hak tetangga. Ya. Ini yang disebut dengan muslim itu eksklusif dan inklusif. Ya. Wallahu ta'ala.